Kasus siswa yang ditampar kepala sekolah karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah kembali memicu perdebatan di media sosial. Setelah kejadian itu tersebar luas, justru sang siswa yang menjadi sorotan tajam publik. Banyak netizen yang budiman menyebutnya sebagai anak manja yang tidak siap menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Kritikan juga diarahkan kepada orang tua yang justru melaporkan kepala sekolah ke polisi. Padahal tindakan disiplin itu dilakukan demi mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut dan kedua pihak berdamai, netizen yang budiman menilai langkah hukum itu sudah memperburuk citra dunia pendidikan. Gelombang komentar di media sosial semakin ramai dengan meme yang menyindir siswa tersebut, menggambarkan seolah-olah anak itu terlalu rapuh hingga mengadu kepada orang tua hanya karena ditegur. Banyak netizen yang berbakti justru memuji ketegasan kepala sekolah yang dianggap berani menegakkan disiplin di tengah zaman ketika guru kerap disalahkan. Dukungan publik pun mengalir deras bagi sang kepala sekolah yang dianggap masih menjaga wibawa pendidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ditampar sama guru gara-gara ngerokok di sekolah, ngadu ke orang tua, ngadu ke emak, pakai rok aja lu. Bergaul coba di sekolah Budi Utomo, Kampung Jawa, penerbangan, anak-anak Priuk, digampar sama guru, nggak ada yang ngadu ke emak. Udah lu pakai rok mini aja lu, pakai rok mini lu. Oh ini beneran serius anak sekolahnya tampangnya kayak gini nih. Oh anak sekolahnya kayak gitu. Kok anak sekolah bisa rambutnya gondrong ya? Kok anak sekolah rambutnya gak rapi ya? Aduh, ini yakin anak sekolah nih. Ini yakin anak sekolah. Kok anak sekolah kayak gitu sih? Kok anak sekolah kayak gitu ya? Kok kayak berandalan ya? Tuh gimana sih orang tuanya nih? Nggak ngasih tahu nih. Masalah rambut aja dah gue kebahasnya nih. Nggak kasih tahu ke anaknya nih. Kalau anak sekolah itu rambutnya harus rapi lah minimal. Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu orang tuanya. Serius, orang tuanya nggak ngasih tahu. Kasih tahu anaknya supaya rapi rambutnya. Minimal kasih tahu anak supaya rapi rambutnya. Paham nggak lu? Itu kepala sekolah yang nampar muridnya gara-gara ketahuan sebat aneh sih. Masa ditampar? Harusnya ditampar 2 kali lah. Itu muridnya yang ketahuan cowok kan. Lu ngapain ngadu? Udah lu yang salah, lu yang ngadu. Gue sih malu ya. Lu mau diputer kayak gimana juga, emang lu yang salah, jadinya lu ditabok. Kecuali lu nggak salah ditabok, nah baru lu nyanyi dah tuh. Udah lu yang salah, lu yang lapor, keluarga lu yang galak, guru itu orang tua lu di sekolah. Terus juga murid-murid yang lain yang pada sok-sok ikutan. Lu pada kok bisa naik sampai SMA dah? Lu pada harusnya dipaut tau nggak? Itu keluarganya juga kalau nggak mau anak cowok kesayangannya digituin sama dunia ini, ya lu bikin aja sekolah sendiri, ajarin sendiri, didik sendiri, biar anak lu suruh ngobrol sama Ubin. Lu tahu dong kasus murid yang ditampar sama gurunya gara-gara ketahuan merokok dan gurunya dituntut. Kata gua tuntut balik pak, lumayan dapat 50 juta. Gua pingin bahas ini dari segi hukum. Oke, guru itu salah karena melakukan kekerasan. Tetapi apakah murid menjadi tidak salah karena dia ditampar oleh gurunya ketika ia merokok? Tetap salah, kocak. Dua-duanya salah. Jadi kalau wakil gubernur Banten berani mencopot gurunya karena alasan menampar muridnya, apakah wakil gubernur Banten berani menuntut muridnya karena ngerokok? Coba, apa mau jadi kayak sok-sok pahlawan aja nih? Mau nunggangin kasus ini biar jadi kendaraan politiknya, naikin elektabilitas. Coba kalau mau berani adil, gurunya tuntut, muridnya tuntut. Berani kagak? 50 juta tuh lu tuntut. Ada 5 dasar hukumnya. Gua di sini tidak membela kepala sekolahnya, tetapi yang gua sayangkan di sini adalah tidak adil. Di mana keadilan di negeri ini? Mentong-mentong satu sekolah demo, satu sekolah mogok. Satu sekolah mogok, coy. Ini wakil gubernurnya mentang-mentang lihat sekolah mogok 600 siswa, jadi seolah-olah itu benar. Padahal enggak, kalau salah ya salah. Dua-duanya salah, dua-duanya tuntut. Kalau mau berlaku adil, berani enggak? Pemimpin itu harus berlaku adil, bukan buat naikin elektabilitas doang. Berani kagak coba, gua tanya. Buat anak-anak SMA nih, lu kalau sepertinya ketahuan ngerokok ngelanggar aturan di sekolahan, gentle lu monyet, tanggung jawab lu babi. Gak usah lu lapor-lapor ke orang tua lu karena lu digampar sama gurunya. Paham lu? Ini buat orang tua nih,
yang suka nuntut gurunya ketika anaknya kena gampar akibat melanggar aturan sekolah. Babi kau. Tahu nggak kau babi? Kalau lu nggak mau ikutin tuh aturan sekolahan, anak lu didik sendiri di rumah. Gue pengen tahu lu respon lu ketika anak lu lagi belajar sambil ngerokok. Pengen tahu gue, ya. Ini buat orang tua nih, yang lu kagak terima, kagak mau ngikutin aturan sekolahan, ya. Didik sendiri di rumah lu, monyet. Kalau lu udah masuk di sekolah ke situ, lu harus siap berarti segala resiko dan hukumannya. Segala sesuatu itu di lingkungan ada aturan-aturan dan tata tertib, ya. Nggak ngerti gue pola pikir orang tua yang kayak gitu tuh, dikit-dikit nutut, dikit-dikit nutut. Manja amat tuh anak SMA yang kayak gitu ya. Mental tempe, mental yang suka ngadu sama orang tuanya ketika dihukum ketahuan ngerokok. Lu pada babi, lu pada, ya, monyet lu pada. Bujang, lu ngerokok ditampar sama kepala sekolah, terus lu ngadu, cupu lu, kecil-kecil udah cupu, udah gitu jadi cepu, ditambah nih orang tuanya ya. Itu tuh gimana ya Bu ya, menurut saya wajar-wajar aja lah kena tampar begitu. Toh ditampar juga mukanya nggak sampai penyok Bu, nggak ada bekasnya, serius ini mah. Nah sekarang nih anak ibu nih ketahuan ngerokok terus ditampar nih sama kepala sekolahnya, ya ibaratkan buat pembelajaran dia. Ya gimana juga kan guru ataupun tenaga pengajar di sana di sekolah kan jadi penggantinya ibu. Uang jajan yang ibu kasih buat anak ibu dibeli rokok kayak gitu. Ini malah bela anaknya, dilaporin lah kepala sekolah sampai dinonaktifin begitu. Atau mau gimana Bu? Hukumannya mau gimana? Jadi gini, nanti si anak ketahuan ngerokok, terus kita beliin rokok juga, ngerokok bareng, kan gak bagus Bu. Ditambah teman-temannya udah tahu teman lu tuh salah, ngapain dibela? Pengen bikin aturan sekolah bolehin ngerokok, nggak ada sekolah yang begitu, nggak ada. Lu belum pada bisa nyari duit, ibaratkan duit aja masih dapat dari orang tua. Kalau duit tuh dari hasil sendiri juga, tapi kan tetap ada aturan di sekolah. Pada mikir tuh, ya. Kasihan kepala sekolah sampai dinonaktifin, gak mikir dan ibunya juga nih Bu. Ini udah ketahuan nih, ini anak tuh dimanja banget. Muka anak ibu tuh muka-muka anak bandel menurut saya. Muka-muka anak yang kayak susah diatur, tapi cemen. Jadi cemen, dimanja begitu, cemen begitu. Rambutnya juga kan enggak. Lihat deh bentuk rambutnya Bu. Kalau bener anak ibu anak baik-baik yang patut dibela. Nih bentuk rambutnya tuh gak akan kayak gitu Bu. Rapih, udah panjang kayak gitu. Itu masih penting gak dicukur dari sekolahnya. Ntar nih rambutnya dicukur, dibotakin dan lain sebagainya. Tuh anak yang cupu itu tuh nanti cepu, ngadu lagi, dilaporin lagi. Gila-gila lapor. Masih mending gak dikeluarin. Apa mesti dikeluarin? Terlaporan juga gak? Hanya gara-gara ngerokok. Serba salah juga kan? Coba ibu deh yang jadi gurunya. Ibu jadi gurunya. Jadi gurunya terus ngeliat ada anak yang ngerokok. Jangan diajakin ngerokok bareng, tapi kasih tahu cara hukuman yang baik tuh kayak gimana. Viral seorang siswa ditampar kepala sekolahnya sendiri karena merokok di lingkungan sekolah, dan ini ibunya ya. Hei, plak koplak, kowe iki niatmu arep sekolah apa arep marung karo udu togel? Kok iso-isone rokokan ning lingkungan sekolahan? Apa pernah gurumu marahi kowe kon rokokan? Le, tuku rokok, le budal tuku rokok, sorry nggo rokokan ning kene. Tahu ta gurumu marahi ngono? Umume siswa ki piye ta le? Gendeng parahe meneh mbokmu ora trimo ngantek arep melaporkan ning kepolisian kepala sekolah iku mau. Kok iso-isone lho koplak tenan, mbokmu gak tahu mangan dingklek sekolahan, gak tahu muntal dingklek sekolahan. Darene anake ditampar karena kekerasan dokmu iku kuwi ngono maksudnya mendisiplinkan anak, mendisiplinkan siswa ben gak rokokan ning lingkungan sekolahan. Lah nek bocah rokokan ya kon mulih ae, kon angon sapi kono ning Tegalan ya, ning Baon ngono lho. Nek bocah sekolah ki ya ora oleh rokokan kayak jaman biyen ki ya ora oleh, Bu, Ibu, gendeng. Wis sing kleru anakmu. Kok iso-isone kepala sekolah arep dilaporne iki jaman sing piye? Jaman model piye? Jan gak suka aku entek penceng kabeh. Pokoke meneh kanca-kanca sekolah iku mau mogok sekolah karena kejadian tersebut. Ya, kok iso-isone jan uteke padha ning ndi to bocah-bocah modelan saiki iki. Kok iso-isone? Kuwi ngono maksude mendisiplinkan, ora kok kekerasan, bukan kok pekok. Dan
ora mboke, ora pelakune, ora murid-muridnya kanca-kancane kok padha ae pokoke. Terus negara kon maju kapan nek modelan-modelan koyo ngene iki terus dipelihara? Kepala sekolah nampar muridnya pengen mendisiplinkan jarene kekerasan dilaporkan ke polisian. Terus modelan-modelan koyo ngene iki nek dipelihara terus negara kita bakalan maju apa bakalan mengkeret? Hah? Sing enek ora enek maju-majune blas gak enek harga dirine blas. Wes intine ngene wae, mboke pelaku sing koyo langes rokok kuwi mang ya. Kowe nek gak pengen anakmu didisiplinkan, gak pengen anakmu dididik dengan tegas, dengan bijak ya, kono tukokno sapi, tukokno wedhus, kon ngarit, kon nangon ning baone ya, ora usah sekolahno ya. Umumnya nek bocah sekolah, siswa sekolah kuwi gak oleh rokok. Dari zaman balak pula gak boleh rokokan. Dari zaman tahun 1994 pun jika gak oleh, ora oleh rokokan. Aku nek geriye gitu tak gerian nanti mbok kowe iki. Anakmu sing kleru kok kepala sekolah sing mbok laporne.